di mana akhir-akhir ini kita dihebohkan atau diramaikan dengan sekelompok orang yang dia melakukan satu pertunjukan, terutama di wilayah Jawa Timur, di mana pertunjukan ini secara umum itu merupakan pertunjukan yang meresahkan masyarakat, pertunjukan yang memberikan contoh yang tidak baik, terutama di kalangan anak-anak muda. Mungkin antum semua sudah pernah lihat, yaitu tentang Son Horeg. Ada yang tahu? Son Horeg, ketinggalan berita. Jadi lamun dijelaskan panjang. Kalau ningali di Google, naon ari Son Horeg. Jadi mesti dibedakan antara sound system dan sound horeg. Jadi gambarannya sebagaimana yang antum lihat sound horeg itu. Jadi soundnya itu ditempatkan atau dipasang di satu kendaraan. Tentu kendaraannya ini kendaraan yang besar, yaitu truk. Tahu truk kan? Nah, kalau truk tahu berarti. Nah, sound itu dipasang di truk itu, dan itu jumlahnya bukan 1, 2, 3, 4, banyaknya luar biasa. Hingga akhirnya saking banyaknya sound yang dipasang di truk itu, secara otomatis sound yang dipasang sebegitu banyak maka akan mengeluarkan suara yang begitu hebat. Saking banyaknya itu sound. Dan itu truk itu berkeliling di satu daerah, dari kampung ke kampung. Jadi truk dipasang sound, wah seueur lah sound nanti gitu. Nah, terus diikuti dengan sekelompok anak muda, bahkan banyak juga di situ masyarakat yang senang dia ikut dengan acara sound horeg itu. Nah, terutama di kalangan anak muda, ketika sound itu dipasang, disetel musik kencang. Kencang itu kan suaranya masih biasa. Kalau kata orang Jawa tuh kuanceng. Kuanceng itu suaranya tuh wah dahsyat dan gitu. Wah lah begitu. Sehingga akan mengakibatkan kita punya telinga ini ya itu efek panjangnya itu budek. Nah, efek pendeknya gendang telinga kita nggak nyaman dengan suara yang dihasilkan dari sound horeg itu, karena terlalu banyak sound yang dipasang di situ. Jangankan kuping kita, nih rumah nih, rumah kan ada kaca, suara kencang begitu, kira-kira kaca goyang nggak? Wow, main goyang di under. Bahkan tidak 1, 2 rumah yang tuan rumahnya itu menggali kaca karena khawatir kacanya pecah. Coba antum bayangin. Dan sound horeg itu diadakan tidak hanya siang hari, tidak hanya sore hari, bahkan malam hari sekalipun itu terjadi. Ya, nanti lihat tuh videonya tuh. Ya, nanti lihat videonya. Nah, berdasarkan hasil keresahan masyarakat, tentu ini menjadi satu gangguan yang mengancam. Tidak hanya masyarakat saja. Ya, terutama yang masyarakat yang terkena dampak sound horeg itu. Nah, maka sebab keresahan masyarakat itu akhirnya para ulama yang ada di wilayah Jawa Timur, tepatnya di Kabupaten Pasuruan, itu mengadakan satu forum bahsul masail. Jadi di forum bahsul masail itu menjelaskan tentang isu-isu kekinian. Termasuk di dalamnya ada terkait masalah sound horeg. Nah, singkat cerita, kita ini mesti paham, mesti tahu. Ketika para ulama itu memberikan fatwa, itu fatwa keluar tidak lantas begitu saja keluar. Tentu di sana akan dibahas mulai dari dalil-dalil yang mendukung tentang satu permasalahan itu.
baik itu kajian usul fikihnya, baik itu fikihnya dan lain sebagainya. Tentu di sana forum ini bukan forum sembarangan. Isinya para ulama, isinya orang-orang pintar, ahli fikih, terutama ahli fikih. Nah, di dalam forum Bahasul Masail itu ada satu kiai, satu ulama yang beliau ahli, beliau fakih, ahli fikih, yang bernama Kiai Haji Muhib Ali kalau nggak salah. Orang Pasuruan. Pesantren apa ya? Apa sih? Anda lupa namanya. Pesantren Besuk apa gitu. Jadi, itu dipimpin sama beliau. Nah, akhirnya kesimpulan dari forum Bahasul Masail itu terkait dengan sonore, beliau memutuskan bahwa sonore itu haram. Nah, setelah fatwa itu keluar, terjadi sekarang lagi ramai pergolakan, terutama di kalangan masyarakat. Hingga akhirnya Kiai Muhib Ali ini beliau dicaci maki, beliau dihina, ya tahu sendirilah masih netizen Indonesia, cacian, umpatan, makian, wah luar biasa tuh. Yang dicaci itu bukan orang sembarangan, seorang ulama, fakih, alim, luar biasa. Nah, apa yang menjadi pentingnya anak menyampaikan ini? Ini kita ini mesti paham, mesti mengerti. Ketika kita mendengar ada seorang ulama dihinakan, dicaci maki, kira-kira kita senang apa enggak? Enggak senang. Dan itu bukan satu dua akun, enggak cuma di TikTok, di Facebook dan lain sebagainya. Semua media sosial mencaci oleh netizen. Ya, wah macam-macam dah, nggak usah disebutin bahasanya, ngeri-ngeri gitu. Ya, bahasa orang kan kalau udah nggak demen kan begitu, kotor lah, bahasa binatang semua keluar, bahasa suci lah, segala macam teknik pokoknya ya saudara nantinya. Nah, maka pentingnya buat kita ini hati-hati. Anda ingetin sama antum, jangan pernah mencoba untuk menghinakan para ulama. Hati-hati, nggak boleh. Ya, apalagi ini ulamanya ulama lurus, ulamanya ulama alim. Ya, yang itu kealimannya udah gak diragukan, itu diakui sama ulama, terutama di Jawa Timur. Ini ulama besar. Ya, mungkin kalau dibandingin sama kita, gak ada apa-apanya lah kita. Ya, Tomboroni dibandingin jeung orang-orang ngilu kayak kalau bahasa saya, semua ngerti. Dia selain mako gitu, karena dia bisa paham. Akhirnya dicaci makilah beliau. Apa yang menjadi alasan beliau mengharamkannya? Nah, setidaknya Anda sedikit baca. Jadi ada dua dampak. Pertama dampak secara pribadi, kedua dampak secara sosial. Jadi antum bayangin, ini sound horeg di pasar, musik disetel, terus anak-anak muda terutama yang perempuannya itu tari-tarian. Jadi lamun di bahasa ke orang diskotik terbuka lah kayak nama gitu. Kan biasanya di diskotik tertutup kan, kenceng nggak di diskotik? Jika harus pernah wae, oke jadi mau kenceng. Kan nggak mungkin di diskotik suaranya pelan gitu, nggak ada kan? Atuh pasti tarik, harus tekadenge di luar. Tomboran di lagi di jero kagak lawan baturan geus tekadenge. Itu tertutup tuh. Tuh maksiat tertutup, ini sekarang maksiat terbuka. Dan rata-rata anak muda yang menjadi pesertanya dengan pakaian-pakaian yang tidak senonoh. Ya, coba antum bayangin itu. Kalau itu terus-terusan terjadi dan dilihat oleh banyak orang, terutama sama penerus bangsa ini, kira-kira mau jadi apa Indonesia? Ya, coba antum bayangin, apalagi malam joget-joget begitu, nyanyi-nyanyi suara kencang. Kan nggak semua orang senang. Iya kan? Bukan berarti kita tidak suka dengan sound. Nggak, kita juga punya sound, tapi sound system bukan sound horeg. Iya kan? Kan itu sesuatu yang berbeda. Pun begitu, sama juga tidak cuma sound horeg sebetulnya, tapi ketika acara umpama acara sholawatan ini, acara sholawatan dengan soundnya yang begitu kencang, itu pun nggak boleh sebetulnya. Apalagi di dalam acara sholawatan itu, terutama kalangan putrinya perempuannya joget-joget, nggak boleh itu sebetulnya. Dan kita nggak boleh pilih-pilih. Oh itu acara sholawatan boleh pakai sono bridging, soundnya gede, itu boleh acara sholawatan.
Nah kita juga mesti berani mengkritisi itu. Oh iya, kita nggak setuju kalau acara sholawatan terlalu kencang, terlalu keras. Ya, karena itu bisa mengganggu pendengaran kita, terutama gendang telinga kita bisa pecah. Kalau sudah pecah, repot nanti. Ya, acara sholawatan boleh, tapi tetap dilihat. Mesti sesuai dong, menyesuaikan dong. Nggak boleh ada joget-jogetan di situ, terutama perempuan. Kan suka ada kan pernah lihat kan acara sholawatan joget-joget, meskipun dia pakai pakaian muslimah. Tapi kan nggak pantas juga kalau itu dilakukan oleh perempuan. Nah, joget itu kadang-kadang berlebihan jogetnya. Ya udah masih dipraktekin kalau jogetnya. Ya, nah itu kita mesti tahu. Ya, jadi soal hari itu kita mendukung penuh. Kita setuju dengan fatwa itu karena madorotnya lebih banyak dibanding maslahatnya. Nah, kemudian juga perlu diingat, Islam itu memberikan kebebasan sebebas-bebasnya buat kita. Tapi ingat, ada satu yang mesti kita ingat. Apa itu? Kebebasannya tidak boleh bertentangan dengan syariat. Itu yang penting. Silakan antum mau liburan, mau nyewa sound silakan, mau bikin acara silakan, mau antum seneng apa silakan. Tapi dilihat dong, kesenangannya bertabrakan enggak dengan syariat? Bertentangan enggak dengan syariat? Kalau bertentangan, ya jangan. Ya, antum punya hobi silakan, antum mau olahraga silakan, mau olahraga apa saja boleh. Tapi lihat olahraganya bertentangan enggak dengan syariat? Olahraganya menabrak syariat enggak? Ya, kita mesti melihat itu tuh. Jadi sekarang orang-orang sekarang itu agama mau dipisahkan dengan pribadi kita, nggak bisa. Agama akan selalu melekat dengan kita, nggak bisa dipisahkan kita dari agama, nggak bisa, bisa nggak? Nggak bisa. Sampai kapanpun agama nggak bakal bisa dilepaskan, nggak bakal bisa dipisah. Oh, agama nggak usah diikut campurkan lah dengan urusan pribadi kita, nggak bisa. Ya. Nah kita kalau mau jadi orang yang benar, mau jadi orang yang selamat, agama harus selalu melekat dengan kita. Nggak bisa kita menjauhi agama atau dipisah dengan agama, nggak bisa. Ya, nah itu bisa dipahami. Jadi itu secara umumnya begitu. Ya, jadi intinya motorotnya lebih banyak dari masalahnya. Dan berbondong-bondong sekarang netizen orang-orang itu mencaci maki beliau. Kan aneh, kok ada beliau ngasih ibaratnya lagi nasihat ini nggak benar nih, ini banyak madorotnya, ayo jauhin, jangan dilaksanain, jangan dikerjain. Kok orang nasihatin, ngingetin kebaikan, kok dicaci maki? Oh ini ada, tahu nih, ini dangdutan, ini pakai pakaian yang fancy, ditegur, kok marah? Kan aneh sekarang itu begitu. Iya, maksiat, kok ente dukung maksiat sih? Kok ente membolehkan si hal seperti itu? Giliran orang yang memberitahu, menasihati, kok malah ente musuhin? Kok malah kita caci maki? Kan aneh begitu itu. Aneh kan? Aneh kan ya? Nah makanya itulah begitu tuh. Orang kalau sudah berani mengatakan kebenaran, ya siap-siap dicaci maki, siap-siap dihina. Ya kalau mau aman, ya udah diam aja, nggak usah ngomong. Cari aman dia, skor udah selesai. Nah giliran yang kebenaran, wah, malah dihinakan. Jangan, kita mesti bersyukur. Masih ada orang yang mau mengingatkan kepada kita tuh mesti bersyukur sebetulnya. Malah jangan dibenci. Orang mau diselamatin kok ente malah marah. Orang ente mau masuk jurang diselamatin kok ente malah marah. Ibaratnya begitu. Paham kira-kira ya?